Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Atiran Sirina dapat hadir dan menjumpai pemirsa semua yang ada di rumah di dalam program Silampari Sepekan, edisi Minggu 9 Januari 2022. Berbagai informasi menarik seputar kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut Silampari Sepekan selengkapnya. Pemirsa, korban kebakaran menerima bantuan uang tunai yang diserahkan langsung kepada mereka. Bantuan itu ditujukan untuk 4 korban kebakaran di Gang Ma'ruf yang terdampak kejadian tragis tersebut. Korban kebakaran yang terjadi 30 Desember 2021 lalu sudah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai donatur. Minggu malam 2 Januari 2022, Lurah Bandung Kiri Imam Wahyudi dan semua ketua RT yang ada di Kelurahan Bandung Kiri memberikan langsung bantuan uang tunai tersebut. Bantuan yang diserahkan berupa uang tunai tersebut diberikan kepada 4 korban kebakaran dan juga beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan ringan juga sudah mendapatkan bantuan dari tim posko bantuan kebakaran untuk segera dapat diperbaiki. Imam Wahyudi, Lurah Bandung Kiri menuturkan, banyak terima kasih kepada warga Bandung Kiri atas kerjasama yang sudah membantu korban kebakaran, baik materi maupun tenaga. Harapan warga yang ada di Bandung Kiri tetap terus menjaga kekompakan dan kami juga masih mengharapkan bantuan bentuk apapun untuk seluruh warga kota Lubuk Linggau. Bencana kebakaran yang terjadi di RT 4 Kelurahan Bandung Kiri, saya selaku Lurah Kelurahan Bandung Kiri mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, kekompakan, gotong royong dan kepedulian warga Bandung Kiri, para RT semuanya, masuk tokoh-tokoh yang bahu-membahu untuk membantu menyelesaikan atau membantu menangani waktu kejadian kebakaran dan pasca kebakaran, termasuk pendampingan kepada para korban. Harapan kami atas bantuan dan kerjasama yang ada di masyarakat, di RT-RT dapat membantu meringankan beban korban. Terima kasih juga atas uluran tangan berbagai kelompok masyarakat, instansi, damkar yang cepat tanggap, kemudian dari dinas sosial yang mendampingi dan memberikan bantuan juga, termasuk dari masjid-masjid, pengurus masjid, dari relawan, Linggau Sedekah, dan pribadi-pribadi yang memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Harapan saya, kita terus akan mendampingi dan semua kelompok masyarakat ataupun masyarakat lainnya yang ingin memberikan bantuan bisa melalui pos yang ada di Kelurahan Bandung Kiri, RT 4. Yolanda Monika, Silampari TV melaporkan. SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Jalan Kopral Ma'ruf RT 04. Bantuan ini diberikan langsung oleh Kepala Sekolah Yani Jinawar. Pasca 1 minggu kejadian kebakaran yang terjadi di Jalan Kopral Ma'ruf, Kelurahan Bandung Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Kamis pagi, 6 Januari 2022, SMP Negeri 1 ikuti penyaluran bantuan untuk korban kebakaran. Turut hadir dalam acara penyaluran bantuan Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Yani Jinawar MPD, guru-guru, pembina pramuka, pembina OSIS, serta anggota OSIS SMP Negeri 1. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, pakaian layak pakai, dan sembako. Bantuan tersebut dikumpulkan dari siswa-siswi beserta guru staf TU yang ada di SMP Negeri 1 ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Yani Jinawar MPD menuturkan, bantuan ini dikumpulkan oleh anak-anak OSIS melalui penggalangan dari siswa-siswi beserta guru dan staf yang ada di sekolah. Ia berharap dengan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban korban kebakaran, sehingga banyak sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Lubuk Linggau dapat termotivasi, juga untuk menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran. Satu Kota Lubuk Linggau ini mulai sejak masuk tanggal 3 Januari kemarin, memang sebelum itu siswa kita dalam keadaan libur. Oh iya. Jadi tanggal 3 kemarin kami bersepakat dengan semua
warga sekolah mengadakan partisipasi untuk membantu korban kebakaran ini. Ya, merasa peduli kita sesama muslim, tapi sumbernya atau ketentuannya tidak ditentukan. Bisa mau ngasih uang, mau ngasih apapun terserah, tidak ditentukan berapa-berapa, terserah berapapun terkumpulnya kita berikan kepada 4 keluarga yang musibah ini. Namun ya harapan kami ke depan ini sebagai contoh, salah satu contoh, walaupun kita sekolah yang bukan muslim seutuhnya, ya namanya sekolah umum, ini untuk memberi contoh kepada sekolah-sekolah yang lain khususnya dan umumnya kepada sekolah-sekolah yang bernilai Islam itu. Oleh karena itu kami memberi contoh ini supaya sekolah-sekolah yang lain atau dari instansi yang lain ikut termotivasi dalam hal ini untuk mengatasi atau meringankan ahli musibah ini. Sementara itu, Ketua RT 04 Zailan menuturkan, banyak mengucapkan terima kasih kepada donatur khususnya SMP Negeri 1 yang telah memberikan bantuan kepada warganya yang menjadi korban kebakaran, dan berharap semoga masih banyak lagi donatur yang dapat memberikan bantuan karena masih sangat membutuhkan untuk warganya. Alhamdulillah, ini bantuan dari SMP 1 telah kami terima berupa uang tunai telah diamplop, terus bahan-bahan sembako, pakaian yang layak pakai. Di sini juga tadi telah datang ibu-ibu pramukanya, anak-anak pramuka, OSIS, bapak-bapak pembina, kepala sekolah SMP 1. Dan mereka tadi telah meninjau tempat di mana rumah-rumah korban kebakaran yang yang sedang direnovasi sekarang. Terus ibu-ibu bapak-bapak tadi telah menyampaikan rasa simpati mereka kepada kami keluarga korban di RT 4 Kelurahan Bandung Kiri ini. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Baiklah pemirsa Silampari TV, terima kasih masih bersama kami. Wisata air terjun Satan di Kecamatan Desa Muara Beliti baru akhir-akhir ini mendadak sepi pengunjung, dikarenakan sudah tidak menarik perhatian lagi dan juga diduga rawan kriminalitas. Dan sekarang jembatan yang berada di wisata tersebut sudah mulai rusak. Air terjun Satan yang berada di Kecamatan Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, yang sebelumnya destinasi wisata air terjun ini selalu ramai dikunjungi warga. Sekarang mendadak sepi karena di lokasi air terjun ini sudah tidak menarik lagi untuk warga menghabiskan waktu berliburnya. Menurut warga setempat, air terjun Satan ini mendadak sepi dikarenakan di air terjun Satan ini sering terjadi kehilangan HP dan helm pengunjung yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lokasi air terjun ini juga banyak sampah yang berserakan dan ranting-ranting kayu yang berjatuhan di wisata air terjun tersebut. Sehingga pengunjung tidak nyaman untuk bermain air di air terjun Satan ini. Padahal sebelumnya, wisata air terjun Satan tempat wisata yang sangat menarik perhatian warga yang ada di Musirawas khususnya. Karena air yang ada di air terjun Satan ini sangat jernih dan juga bersih. Namun sekarang, wisata air terjun Satan ini airnya sudah mulai kotor karena banyaknya daun-daun serta ranting yang mencemari air terjun. Dan karena kurangnya pengawasan petugas yang ada di kawasan air terjun ini sehingga pengunjung sepi. Randi Putra Pralingga, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, pembelajaran semester genap di SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau untuk saat ini masih mengikuti pembelajaran tatap muka 2 sesi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 berharap ke depannya dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh. Pembelajaran semester genap tahun ini di SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran yang sudah dilaksanakan sejak Senin kemarin 3 Desember 2022 ini dilaksanakan dengan 2 sesi untuk 1 kelas. Dalam 1 kelas, terdapat 15-17 siswa untuk 1 sesi. Untuk pembelajaran sesi 1 dilaksanakan dari pukul 7 sampai 10 pagi. Untuk sesi yang kedua dari pukul 10.30 sampai 12 siang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, Haji Dian Chandra menuturkan,
Kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan mulai Senin 3 Desember 2022. Pembelajaran yang dilakukan untuk tahun 2022 untuk sekarang masih mengikuti keputusan pusat. Pembelajaran tatap muka sementara ini masih mengikuti keputusan pemerintah yang lama. Berdasarkan edaran wali kota, masih melakukan pembelajaran tatap muka 50% sesuai aturan dari sekolah masing-masing sambil menunggu ketentuan SKB 4 Menteri. Sementara ini kita masih berpedoman pada Inmendagri yang sebelumnya. Ya. Nah, hari ini keluar Inmendagri. Nah, terus putusan 4 Menteri bersama itu sudah keluar. Hari ini sudah Zoom. Tapi hasilnya belum tahu gitu. Untuk kota Lubuk Linggau itu pada berapa persen? Mungkin aku tanya dulu dengan Kabit bentar lagi. Apa Pak untuk himbauan untuk tahun ajaran baru? Ya intinya artinya pelaksanaan tatap muka sementara sebelum ada perubahan tetap berpedoman pada yang lama. Artinya ketentuan yang lama berdasarkan surat edaran wali kota itu kita tetap dengan 50%. Itu. Dan secara bergantian masing-masing siswa setiap harinya boleh ditindak anjil atau siswa kelas berapa duluan, nah, itu silakan diatur di masing-masing sekolah. Sambil menunggu ketentuan berdasarkan SKB 4 Menteri. Yani Jinawar MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lubuk Linggau menuturkan, semester genap ini masih melakukan tatap muka terbatas 50%. Dan kami juga belum berani untuk melakukan tatap muka penuh, karena belum ada edaran untuk melakukan tatap muka penuh. Dan kami masih menunggu info terbaru dari pemerintah untuk tatap muka penuh tersebut. Jadi kami masih mengikuti peraturan pemerintah. Dan ia berharap kedepannya pembelajaran tatap muka dapat melaksanakan tatap muka penuh untuk keefektifan pembelajaran di sekolah. Tahun ajaran baru, bukan tahun ajaran baru, semester kedua mulai baru masuk kemarin. Jadi untuk semester sekarang karena edarannya belum ada, masih kita menggunakan tatap muka terbatas, tetap 50%. Nah, kita belum berani untuk mengadakan tatap muka penuh itu. Ya, karena edarannya belum ada dan juga khususnya untuk Lubuk Linggau ini aku rasa belum juga mengadakan tatap muka penuh itu. Jadi kita mewanti-wanti juga jangan sampai macak-macak dari keputusan kita dewek, kita juga mau perintah. Kalau perintahnya katanya 50%, ya 50% kan. Jadi kita ngeri juga. Ini baru info saja, kabarnya anak-anak SMP ini nak disuntik juga vaksin. Nah mungkin setelah vaksin itu mungkin ada berita selanjutnya, aku rasa apa tetap muka secara penuh kan. Nah, kita masih nunggu juga. Walaupun sudah vaksin juga, kalau memang belum ada perintah, belum ada dasarnya, kita juga belum bisa berani nak masukkan anak belajar tatap muka penuh itu kan. Itu rencana ini apa tuh dari SMP 1. Yolanda Monika Putri, Silampari TV melaporkan. Baiklah pemirsa Silampari TV, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Silampari Sepekan. Saya Tirani Sirina beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.